Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu, sehat selalu teman-teman dimanapun Anda berada ya. Kali ini saya akan membahas tentang sepeda motor, yaitu dari merek Suzuki ya. Ini Suzuki Crystal ya. Ini motor keluhannya yaitu asapnya bau hangit ya, asapnya bau hangit, terus kalau pagi susah hidup ya, dan tenaganya ngampos. Selain tenaganya ngampos, ada bunyi di bloknya ya, yaitu kemungkinan seher sama ring sehernya. Udah wajar ya, 2 tak. Pasti kalau udah lama atau mungkin pernah telat oli sampingnya ya, pasti si seher sama ringnya bunyi ya, bunyi. Dan kalau digas itu setengah gas baru bisa jalan ya. Ini udah ngampos. Setelah dicek ya, misal dari seal krek as yang kiri tidak ada rembesan ya. Biasanya kalau 2 tak itu kompresinya itu dihasilkan dari kompresi tekanan seher atau piston padat ya. Tetapi kalau misalkan sehernya sama bloknya udah longgar, si kompresi lemah ya. Sama halnya seperti 4 tak itu di bagian seher sama bloknya. Dan kalau 2 tak, seal krek as juga ngaruh ya. Seal krek as ngaruh. Ngaruhnya apa? Soalnya di ruangan si krek as itu sama untuk tekanan kompresi juga ya. Jadi kalau misalkan seal krek asnya, salah satu seal krek asnya bocor, si kompresi itu ikut lemah, ikut ngampos ya kompresinya. Dan kalau seal krek as yang sebelah kanan bocor, si oli mesin akan menyatu sama oli samping. Dalam artian si oli mesin itu akan masuk ke ruangan krek as, masuk ke ruangan kompresi, naik ya, naik ke ruangan kompresi, dan akan menyatu sama oli samping, sehingga si asap yang keluar dari knalpot itu banyak ya, menyampur ya, antara oli samping sama oli mesin, nyampur masuk ke ruang bakar. Nah, itu yang disebabkan dari seal krek as yang sebelah kanan bocor. Soalnya seal krek as yang kanan itu kerendam sama oli mesin ya. Jadi si oli mesin masuk ke ruang krek as dan naik ke ruang kompresi, dan dia akan menyatu sama oli sampingnya ya, oli samping, terus terbakar ya di ruang bakar, lalu keluar asapnya melalui knalpot. Nah itu si asapnya itu akan banyak ya, akan gabung antara asap oli samping sama asap oli mesin yang terbakar. Jadi kompresinya itu kalau 2 tak itu harus ya bener-bener sealnya itu jangan sampai bocor ya. Beda sama 4 tak. Kalau 4 tak kompresinya dihasilkan dari klep sama seher dan blok sehernya. Kalau 2 tak, si kompresinya itu ditahan oleh kedua seal krek as kiri dan kanan, dan si blok seher sama sehernya. Itu sumber kompresi dari motor 2 tak ya. Kompresi 2 tak didukung juga oleh membrannya ya. Nah, membran karburator. Nah, ini ya membrannya di sini nih, di dalam sini. Kalau 2 tak pakai membran, kalau 4 tak pakai klep ya. Nah, itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan kalau ada kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Silakan di komen di kolom komentar, tulis komentarnya. Kalau dalam penjelasannya saya kurang jelas atau tidak sesuai dengan apa yang
bahas ya. Silakan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, kita cek dulu, bongkar dulu bagian sebelah kanan, bagian kopling ya. Ngecek seal kruk asnya. Jangan di skip dulu, tonton sampai habis dan dukung terus Audi Channel. Like, share, komen, dan subscribe-nya. Ini olinya sudah bagus ya? Kalau oli 2 tak awet, soalnya dia nggak naik ke ruang bakar. Ini nggak ada yang bocor dari seal celahan apa operan. Kalau 4 tak, seminggu aja udah hitam, soalnya dia naik turun ke ruang bakar, kena panas. 2 tak mah awet, cuman ya itu di oli samping borosnya. Harus pakai oli samping dia. Oh, Mio? Mio nggak ada. Mio 4 tak termasuknya Matic. Mio kan, yang Mio kan baru diisi doang ya? Iya, soalnya karbonya vakum. Iya. Vakumnya gede. Lebih kuat ya. Yang salah, 300 ya? Ya. Ya. Oke. 300 ya? Kurang lebih. Oke nih teman-teman ya, udah terbuka bak koplingnya. Penampakannya seperti ini ya, motor kristal. Udah wajar ya kalau motor tua, pasti baut-bautnya bekas pahatan ya. Jangankan motor tua, motor yang muda aja, kalau misalkan mekanik dapat baut yang kenceng, pakai kunci udah nggak bisa, pasti ya ujung-ujungnya ngakal ya. Cuman dalam catatan, jangan sampai merusak part yang masih normal. Harus ekstra hati-hati ya pakai alat-alatnya. Ini udah terbuka ya, tinggal ngecek dalamnya. Ini buka kampas ganda ya. Ini gigi starternya di sini ya teman-teman. Ini as starter nih dari dinamo, ini yang bawah dari dinamo. Ini gigi penerus starter, dan ini gear yang gede buat starternya. Nah di dalam gear ini one way starternya ya. Unik sekali ya, motor tua tahun 90-an. Nah ini one way nya ya, one way starternya. Tampak gigi nanas, seperti nanas ya. Ini kalau udah tipis, si motor kalau lagi laju kayak bunyi sawangan ya, tangisan, dengung ini kalau udah tipis. Ininya tipis dan gigi gendengnya tipis atau gigi kopling, pasti suaranya dengung. Ini bosingnya. Nah si sealnya ini nih di sini, seal kruk asnya ya. Nah ini seal kruk asnya ya, seal kruk as sebelah kanan. Ini bosingnya. Nah ini bosingnya ya, bosing seal kruk as sebelah kanan. Terdapat di dalamnya, terdapat seal ya, bosingnya. Seal ini yang ke as ya. Jadi dimana si oli mesin nampung di sini,
oli mesinnya nggak bisa masuk ke ruang krek as, ditahan sama seal yang ini nih, seal dalam ya, o-ring. Dan kalau ini buat kedudukan seal krek asnya yang di sini ya, yang besar. Jadi kalau si bosing ini baret atau udah aus ya, jadi tetap aja walaupun sealnya diganti yang baru, tapi ininya udah bergaris-garis atau udah lecet, tetap si oli mesin masuk ke ruangan krek as. Cara mengatasinya yaitu harus diganti juga bosingnya ya. Ini bosingnya khusus ya, dia ada sealnya di dalam yang buat nutupin oli mesin supaya tidak mengalir ke ruang krek as yang lewat sini, krek asnya ya. Jadi teman-teman harus sekalian dibongkar, ganti sealnya. Bosing ini harus dicek juga. Kita congkel dulu sealnya ya. Oke. Nah, ini seal krek asnya ya. Penampakannya seperti ini. Luar dalam ada pernya ya. Ini pernya. Nah, ini ciri-cirinya yang udah kena atau bocor. Ininya udah kaku nih, teman-teman. Tuh, dinding ini atau pinggiran ini karetnya udah kaku. Udah keras ya. Nah, ini luarnya. Di sini terdapat per juga. Ini pernya. Jadi luar dalam ada pernya. Membedakan bagian luar dan dalamnya. Kalau yang luar, yang sebelah sini, pernya kecil ya. Ini, pernya kecil. Kalau yang dalam, pernya besar. Nah, ini bagian dalam ya, pernya besar ya. Jadi posisi di dalam itu seperti ini ya. Nah, begini. Jadi ini seal ini buat menahan oli mesin masuk di bagian luar bosing. Nah, di luar bosing ya. Nah, yang oli yang ngalir dari as atau yang rendam as ditahannya sama seal yang ada di dalam bosing. Nih, o-ring di dalam. Jadi kesimpulannya ini kompresinya lemah disebabkan dari seal krek as yang kanan udah kaku atau udah bocor, sehingga kompresi jadi lemah ya. Kompresi jadi lemah, isapan bensinnya jadi lemah, sehingga tenaga berkurang. Kita itu ngegasnya harus agak banyak ya, narik gasnya agak banyak baru dia jalan. Ini penyebabnya ya, seal krek as yang ada di sebelah sini. Oke teman-teman, Suzuki kristalnya udah kelar ya. Penggantian seal krek asnya udah kelar, udah selesai. Mesin udah dirakit lagi, tinggal kita coba ya, apakah sekali selah bisa langsung hidup. Kita cobain dulu. Itu ya hasilnya dari pergantian seal krek as kanan ya, dan sedikit di setel karbunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam memecahkan masalah seperti motor ini ya, Suzuki kristalnya. Bagi pecinta-pencinta Suzuki ya, dari RC 100 seperti Tornado, Jet Colet, dan Suzuki ini, Suzuki kristal ya, Satria 2 tak ataupun yang lainnya, mudah-mudahan bisa terbantu dan bisa dimengerti penjelasan dari saya. Dan jangan lupa dukung terus channelnya, di like, share, komen, dan subscribe-nya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.